Selamat datang di Sekilas Voli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bayangin lo lagi nonton balapan Moto3 di Brazil. Awalnya kelihatan biasa aja. Start normal, lampu padam, semua pembalap langsung melesat. Tapi, beberapa lap kemudian, balapan ini berubah jadi salah satu race paling dramatis musim ini. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu nama muncul lagi. Veda Ega Pratama. Veda start dari posisi keempat. Posisi yang sebenarnya udah cukup ideal buat langsung nyerang dari awal. Dan bener aja, begitu balapan dimulai, dia nggak buang waktu. Langsung tancap gas, agresif, percaya diri. Dalam beberapa tikungan pertama, dia langsung naik ke posisi 3. Ini bukan sekedar overtake biasa. Ini nunjukin kalau Veda datang ke Brazil bukan buat coba-coba, tapi buat serius bertarung di depan. Tapi, di Moto3, semuanya bisa berubah dalam hitungan detik. Persaingan super rapat, slipstream di mana-mana, dan satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Dan itu kejadian ke Veda. Di pertengahan balapan, dia mulai kehilangan posisi. Disalip 1, 2, 3 pembalap. Sampai akhirnya, dia terlempar ke posisi 10. P10. Dari 3 ke 10. Kalau lo jadi dia, mental bisa langsung drop. Apalagi ini rookie, tekanan tinggi, semua mata lagi lihat. Biasanya di momen kayak gini, pembalap bakal mulai main aman. Tapi Veda beda. Karena justru di titik terendah itu, cerita besarnya dimulai. Tiba-tiba, insiden terjadi di depan. Pemimpin lomba jatuh, dan situasi langsung chaos. Bendera merah dikibarkan. Red flag. Balapan dihentikan. Semua pembalap masuk pit. Dan di sini, semuanya di-reset. Jarak hilang, strategi berubah, mental diuji ulang. Ini bukan cuma restart balapan. Ini restart mindset. Dan ketika balapan dimulai lagi, disinilah kita lihat versi lain dari Veda. Versi yang lebih lapar, lebih berani, lebih nekat tapi terkontrol. Dia nggak kelihatan seperti pembalap yang baru saja jatuh ke posisi 10. Dia kelihatan seperti pembalap yang tahu dia bisa menang. Satu persatu lawan mulai dia dekati. Satu persatu disalip. Overtake-nya bersih. Timingnya pas. Nggak maksa, tapi tegas. Ini bukan riding biasa. Ini statement. Masuk ke lap-lap akhir, tegangnya mulai kerasa banget. Karena sekarang, Veda udah balik ke rombongan depan. Dan target berikutnya, podium. Di depannya ada satu nama, Alvaro Carpe. Duel ini penting banget, karena ini bukan cuma soal posisi, ini soal pembuktian. Apakah Veda cuma bagus di awal, atau dia benar-benar bisa fight sampai akhir? Dan momen itu, akhirnya datang. Di salah satu tikungan krusial, Veda lihat celah kecil. Kecil banget. Kalau ragu sedikit aja, kesempatan itu hilang. Tapi dia nggak ragu. Dia masuk. Late braking. Motor sedikit goyang. Tapi dia tetap kontrol. Dan berhasil. Overtake bersih. Naik ke posisi 3. Sekarang, satu tugas terakhir. Bertahan. Karena di Moto3, naik posisi itu satu hal. Tapi mempertahankan posisi, itu jauh lebih sulit. Tekanan datang dari belakang. Pembalap lain nggak akan diam. Semua juga pengen podium. Tapi di sini, Veda menunjukkan satu hal yang jarang dimiliki rookie. Ketenangan. Dia nggak panik, nggak over defensif, nggak bikin kesalahan. Lap demi lap, dia jaga ritme. Sampai akhirnya, garis finish terlihat. Dan ketika dia melewatinya, posisi 3, podium. Ini bukan sekedar podium biasa. Ini podium yang lahir dari start bagus, jatuh ke belakang, kena tekanan, balapan di reset, bangkit lagi, dan fight sampai akhir. Ini cerita lengkap. Dan buat seorang rookie, ini level yang nggak semua orang bisa capai. Kalau kita lihat lagi, di seri sebelumnya di Thailand, Veda finish di posisi 5. Sekarang, naik ke posisi 3. Ada peningkatan. Dan yang lebih penting, ada pola. Dia bukan cuma cepat, dia berkembang.
Setiap balapan selalu ada progres, dan itu tanda paling jelas kalau ini bukan kebetulan. Sekarang pertanyaannya, seberapa jauh Veda bisa melangkah? Kalau sekarang udah podium, apakah berikutnya bisa menang? Apakah dia bisa lawan dominasi tim-tim besar secara konsisten? Atau bahkan jadi penantang gelar di masa depan? Yang jelas, satu hal mulai kelihatan. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar nama baru. Dia bukan sekedar rookie yang lumayan bagus. Dia sekarang adalah pembalap yang harus diperhitungkan. Dan kalau performa kayak gini terus berlanjut, tinggal tunggu waktu sampai dia berdiri di podium tertinggi. Dan mungkin kita semua lagi menyaksikan awal dari cerita besar itu. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada satu nama lain, Hakim Danis, pembalap Malaysia yang start dari posisi ketiga, tepat di depan Veda. Perbandingan antara keduanya pun tak terhindarkan. Media sosial mulai ramai, perdebatan muncul. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih siap? Namun jika melihat perjalanan musim sejauh ini, banyak pengamat sepakat, Veda memiliki satu keunggulan penting, konsistensi. Ia mungkin tidak selalu menjadi yang paling mencolok di setiap sesi, tapi ia selalu ada di sana, dekat dengan barisan depan, menunggu momen yang tepat. Dan dalam dunia balap, konsistensi adalah fondasi dari segalanya. Menariknya, di balik rivalitas yang dibesar-besarkan oleh publik, hubungan antara Veda dan Hakim justru tetap hangat. Tidak ada drama, tidak ada konflik, karena mereka tahu persaingan sejati terjadi di lintasan, bukan di luar. Dan justru dari situlah muncul respek. Dua talenta muda Asia yang sama-sama sedang membangun nama mereka di panggang dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.